Berita 1. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, serta bergabung juga Wasekjen Partai Gerindra, Mas Andi Wijaya. Selamat malam, Mas Adi, Mas Andi. Malam, Mas. Malam, Mas. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Mas Andi dari Partai Gerindra. Mas Andi, meski jabatan atau posisi wakil menteri ini adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto begitu, dari internal Partai Gerindra, adakah bisik-bisik begitu apakah penggantinya ini tetap dari Gerindra juga atau seperti apa, Mas Andi? Itu kalau dijawab singkat ya Presiden dan Tuhan yang tahu, Mas. Ya, sampai sekarang ya bisik-bisik di elit nggak ada itu. Ya, bahwa Pak Prabowo sudah mempersiapkan ya beliau sudah mempersiapkan ya, tapi siapanya ya jangankan sekarang, yang dulu-dulu aja nggak semuanya kita tahu, paling hanya beberapa saja. Waktu pengumuman kabinet tanggal 20 Oktober itu ya, gitu. Jadi hanya beberapa pos kementerian saja, gitu. Dan nomenklaturnya seperti apa aja. Nah, tapi kalau person-personnya kita beberapa masih menebak-nebak gitu. Okay. Jadi meskipun Pak Prabowo ketum Gerindra, tapi tidak serta-merta informasi-informasi itu juga disampaikan kepada pengurus begitu, Mas. Baik, Mas Andi, tapi kalau menurut Anda sosok seperti apa yang paling cocok mengisi posisi Wamenakar atau jajaran kabinetnya? Pertama, Pak Prabowo pasti akan mempertimbangkan aspek kompetensi ya. Bagaimanapun juga di kementerian, semua kementerian tentunya itu kan orang-orang yang berkompeten, yang memiliki, yang akan menjadi pertimbangan utama akan menjadi menteri atau wamen. Apalagi Kementerian Ketenagakerjaan ini kan beberapa aspek terkait dengan pengaturan ketenagakerjaan ya, itu dari aspek-aspek naker sendiri kan luas banget ya, Mas ya. Belum aspek yang lain ya, untuk lapangan pekerjaan, kemudian sengketa ketenagakerjaan, bipartit, dan lain sebagainya. Jadi kan beberapa faktor itu yang menjadi pertimbangan Pak Prabowo dalam nanti memutuskan siapa wakil menteri, meskipun cuman wakil menteri ya. Yang kedua ya aspek integritas, Mas. Ya, bagaimanapun juga ini sangat penting karena Pak Prabowo pasti akan menekankan ya aspek integritas ini. Meskipun aspek integritas ini mungkin juga nanti akan menjadi sorotan yang minor gitu oleh masyarakat. Tapi Pak Prabowo akan berusaha mempertimbangkan ya aspek integritas ini, minimal momentum OTT-nya Wamen Ebenezer ini menjadi momentum Pak Prabowo untuk mengingatkan para pembantunya ya, menteri maupun wamen. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Sisi lain ya pasti komposisi di kabinet kan ada latar dari berbagai macam latar ya, latar belakang. Itu yang nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus. Tapi paling tidak yang utama yang dua aspek tadi sih, gitu. Baik. Jadi itu sih, Mas. Baik, kalau Mas Adi Pray, gimana pengamatan Anda? Siapa sosok yang paling cocok mengisi kekosongan Wamenakar yang ditinggalkan oleh Immanuel Ebenezer? Ya kalau nyebut nama tentu agak rumit. Sepertinya sampai detik ini belum muncul nama yang kemudian bisa diprediksi ya. Tapi secara umum pasti publik berharap siapapun nanti yang bisa menggantikan wakil menteri Immanuel Ebenezer adalah mereka yang tentu saja harus mampu bekerja dengan baik, yang bisa menjadi support dan mengakselerasi dari kinerja Pak Menteri. Itu penting karena adanya wamen itu bukan hanya sebatas akomodasi politik, tapi yang paling penting adalah bisa meningkatkan bagaimana kinerja seorang menteri. Yang kedua tentu adalah mereka yang paham betul atas citanya Pak Prabowo. Salah satunya aspek integritas penting, Mas, karena saya kira bagi saya dalam banyak hal ini kan menjadi catatan kritis ketika ada wakil menteri tenaga kerja berurusan dengan KPK di tengah pemerintah saat ini sedang gaspol untuk memerangi korupsi. Sudah 10 bulan pemerintahan kita ini kan berjalan dan saya kira kita bisa men-tracking bagaimana progres terkait dengan pemberantasan korupsi itu kan terjadi cukup luar biasa. Baik yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ataupun KPK. Bagi saya ini adalah kriteria penting sebenarnya kalaupun toh akan segera ditunjuk wakil menteri penggantinya Bung Noel.
Tapi kalau saya boleh jujur sebenarnya kalau bisa nggak perlu diganti Mas ya. Alasannya tentu efisiensi. Oke. Karena saya kira dalam banyak hal kan wakil menteri itu kan paling susah untuk bisa dideteksi. Kerjaannya apa, barometernya juga apa. Oleh karena itu bagi saya cukup seorang menteri yang saya kira mengorkestrasi bagaimana kebijakan-kebijakan politik kementerian untuk bisa diwujudkan. Mas Andi, setuju gak Anda? Wamenakri ini nggak perlu katanya, menteri aja seharusnya, sudah cukup. Ya itu kita kembalikan ke presiden, Mas ya. Mau nggak ada, mau ada, kan presiden memiliki diskresi ya dalam memimpin pemerintahan eksekutif ya, yang beliau pimpin. Jadi ada mungkin kementerian juga yang nggak ada wamennya juga ada gitu. Tapi memang mayoritas ada wamen. Tapi kalau dari Tentu Pak pengamatan Prabowo, pribadi Anda, Mas Andi, seberapa penting posisi Wamenaker di Kementerian Ketenagakerjaan? ya begini ya, kalau melihat beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, saya kira sebenarnya sangat banyak. Apalagi kita sangat luas ya. Kita ini kan semi desentralisasi ya. Untuk ketenagakerjaan ini kewenangan pusat memiliki wewenang yang sangat banyak gitu. Jadi dari aspek tenaga kerja asing untuk perizinan, kemudian untuk aspek kompetensi, belum ke tadi saya bilang terkait dengan lapangan pekerjaan, kemudian sengketa ketenaga kerjaan. Nah ini kan aspek yang sangat luas sekali gitu. Sementara kalau saya lihat di ketenaga kerjaan itu Direktorat Jenderalnya masih berapa ya, 4 atau 5 lah ya. Yang itu belum terlalu mengcover lah ya untuk mengorkestrasi dari bahasa Mas Adi. Mas Adi di terkait dengan tugas-tugas menteri. Nah ini sebenarnya Pak Prabowo memang suka ya Mas ya, job description yang lebih detail gitu. Kemarin aja kepala badan ada badan baru yang dilantik ya, pimpinnya itu kan ada kepala badan, kemudian ada wakil kepala badan. Jadi beliau memang lebih suka memberikan mandat terkait dengan kerja-kerja di pemerintahan beliau ini ya tadi lebih detail. Jadi biar fungsinya ini jelas, ya tugasnya terukur, kemudian bisa dikerjakan secara lebih detail, lebih elaboratif gitu. Jadi itu yang Pak Prabowo biasa lakukan. Ini sama kayak di misal kami yang di Gerindra, kepengurusan Gerindra itu mungkin kami paling gemuk. Gitu. Jadi itu tidak hanya sekedar mengakomodir saja, tapi agar beberapa pekerjaan-pekerjaan ini bisa terdeliver lah lebih optimal gitu. Jadi kan lebih singkatnya kan udah dikeroyok dengan banyak orang, kalau belum selesai juga kan malu juga nih ya menterinya mungkin. Jadi itu kan juga menjadi pertimbangan Pak Prabowo, Mas. Jadi seberapa penting ya? Menurut saya masih penting ya kalau saya melihat Pak Prabowo dalam menyusun kabinet ini, wamen sangat-sangat penting gitu. Baik, harusnya kalau kita melihat karakteristik dari yang dilakukan oleh Pak Presiden begitu ya, nampaknya akan masih sangat butuh, karena pekerjaan-pekerjaan yang spesifik ini butuh dikerjakan oleh orang yang spesifik juga begitu ya. Saya mau kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda mau menaruh harapan begitu, kira-kira dari sosok mana nih yang pantas mengisi posisi Wamenaker, dari profesional kah, dari politisi kah, atau dari mana dengan sejumlah karakter yang Anda sebutkan di awal tadi? Ya, saya kira memang distingsi antara profesional dan politisi sudah nggak relevan. Karena saya kira banyak juga kawan-kawan politisi yang saya kira kapasitas dan kompetensinya justru melampaui mereka yang tidak punya partai politik. Yang paling penting adalah wamen itu adalah mereka yang bisa bekerja, dia punya integritas. Dan yang paling penting bukan orang baru di lingkungan pemerintah. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya untuk melakukan penetrasi dan kecocokan, untuk menerjemahkan asta cita dan kerja-kerja politik di kementerian, tentu dibutuhkan orang yang saya kira memang secara pergaulan, secara pemahaman, itu memang sudah paham betul bagaimana keinginan pemerintah hari ini. Kalau orang baru ya tentu butuh adaptasi yang saya kira tidak gampang.
Itulah yang kemudian kenapa misalnya ketika begitu banyak menteri-menteri sejak awal itu dilantik misalnya masih butuh penetrasi dan butuh penyesuaian, ya karena mereka itu banyak sekali yang selama ini adalah orang-orang baru dalam politik. Oleh karena itu, karena sudah memasuki 10 bulan pemerintahan, tak ada cerita bahwa yang harus menjadi wakil menteri, jikapun itu misalnya dilantik untuk menggantikan Bung Noel, ya adalah mereka orang-orang lama. Orang lama itu adalah orang yang dekat dengan kekuasaan, orang yang sudah tahu betul bagaimana keinginan pemerintah hari ini, dan yang paling penting adalah aspek integritas yang ditonjolkan, bagaimana soal komitmen terhadap korupsi itu ya tidak ada toleransinya di negara kita. Saya kira di situ sebenarnya konteksnya, Mas, karena saya kira Lama di Kemenaker, Mas Adi. ya bisa orang lama di Kemenaker, di sekitaran kekuasaan, orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian dari pemerintah, dan yang paling penting, kalau saya boleh jujur ya sebaiknya dari kawan-kawan Gerindra, tentu untuk menggawangi dan mengawal supaya kebijakan-kebijakan apapun yang terkait dengan ketenagakerjaan itu sesuai dengan asta cita dan keinginan Presiden. Saya kira di situ sebenarnya yang saya maksud adalah orang lama, punya pengalaman, dan tentu saja kalau dia itu berasal dari Gerindra adalah mereka yang saya kira punya kewibawaan secara politik. Mas Andi, sebaiknya kata Mas Adi orang Gerindra saja biar gampang menjalankan asta cita, orang yang sudah lama dekat dengan Presiden juga. Ya balik lagi Pak Prabowo ya, Mas. Pak Prabowo mau orang Gerindra, orang luar Gerindra, kita serahkan ke beliau. Tergantung kebutuhan beliau dalam menjalankan, membantu Menteri Ketenagakerjaan. Tapi Mas Andi jika itu untuk mempermudah koordinasi misalnya, agar kerja-kerja asta cita ini bisa lancar. Saya setuju dengan pendapat Mas Adi ya, dari orang yang lama yang sudah bergabung dengan Pak Prabowo, setuju sekali gitu. Sebenarnya ini memang kalau sudut pandang dari istana begitu, ini justru mungkin aspek yang sangat penting dipertimbangkan. Karena apa? Ini untuk mempertanggungjawabkan atas visi misi Pak Prabowo yang sudah dikampanyekan. Jadi kalau orang-orang dekat itu kan ya katakanlah tim pemenangan begitu ya. Mereka kan memahami itu ya, visi Pak Prabowo seperti apa ya. Kemudian memahami lah ya apa frekuensi pemikiran Pak Prabowo seperti apa. Jadi mereka nggak akan keluar dari koridor gitu. Ini yang sebenarnya yang kalau saya boleh menerjemahkan maksud Mas Adi tadi, daripada orang seprofesional apapun, kalau frekuensinya berbeda, bisa jadi nanti perjalanannya juga akan berbeda, gitu. Jadi akan susah ya menyusun puzzle program kerja ini kan nanti akan bisa berubah. Belum lagi kalau ada pemikiran-pemikiran lain ya, yang jahat, misalkan ada pemikiran jahat ya ditunggangi faktor tertentu ya. Jadi akan banyak kejadian itu. Jadi pemerintahan itu terjadi pembusukan dari dalam. Gitu. Sekarang aja udah dihembuskan isu-isu seperti itu. Nah, apalagi kalau ini bukan dari tim yang solid, yang tidak berdarah-darah gitu, tidak memahami strategi perjuangan pemerintahan Pak Prabowo. Nah, bisa loss dari sisi itu. Jadi saya setuju dengan tadi pernyataan Mas Adi tadi. Tapi tidak harus dari Gerindra ya, meskipun saya dari Gerindra gitu. Artinya yang jelas orang yang bisa membackup pemerintahan Pak Prabowo juga, yang lebih penting lagi solid berjalan bersama menterinya nih Mas. Gitu. Ya percuma kalau menteri jalan sendiri, wamen punya agenda sendiri, nanti malah nggak bagus dalam agenda-agenda kerja di ketenagakerjaan gitu. Oke, saya ingin pertegas lagi ke Mas Adi. Mas Adi, jadi sebaiknya diisi oleh politisi, spesifiknya kepada Partai Gerindra. Benar demikian, Mas Adi? Ya, saya lebih baik begitu ya. Karena saya kira memang soliditas kinerja menteri dan wakil menteri plus dengan pemerintah itu adalah sesuatu yang bagi saya modal besar sebenarnya. Bagaimana mampu mengakselerasi semua keinginan-keinginan presiden. Kalau kemudian misalnya ditunjuk orang baru, lingkungan politiknya masih belum terbangun, ya saya kira masih membutuhkan adaptasi lagi. Sementara ini diibaratkan pesawat, ini sudah terbang, Mas. Take off. Tinggal bagaimana nanti landingnya, itu landing dengan baik tentu dengan cara membuktikan bahwa sekalipun wakil menteri dia menjadi
support yang cukup baik, terutama untuk mewujudkan bagaimana kinerja-kinerja menteri yang saya kira memang itu diharapkan maksimal oleh pemerintah, diharapkan maksimal oleh presiden. Itulah yang saya kira memang kalau ada kebutuhan untuk mengganti seorang wakil menteri ya yang beberapa waktu yang lalu sudah ditangkap oleh KPK. Tapi kalau boleh jujur, saya sebenarnya lebih setuju nggak perlu ada pengganti sih, Mas. Kita cek misalnya dari sekian begitu banyak wakil-wakil menteri itu kan kinerjanya nggak jelas apa. Paling ngupdate kegiatan di medsos saja, tapi progres reportnya itu tidak terlampau kelihatan. Saya justru mendukung bagaimana ini tidak ada pergantian ya demi untuk menghemat anggaran negara dan bisa dialokasikan misalnya untuk biar sejalan dengan kebijakan efisiensi, Mas Adi ya. Betul, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa merah putih dan seterusnya. Sorry Mas, saya harus katakan dengan jujur, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh wakil menteri itu. Selain misalnya hanya sebatas mengekspos apa kegiatan-kegiatan peresmian yang mereka lakukan, tapi progres kinerja mereka yang terukur demi kepentingan rakyat terus terang belum kita lihat, kira-kira begitu. Karena selama ini wakil menteri itu hanya dianggap sebagai politik akomodasi, bahkan dalam banyak hal disebut dengan bahasa yang sangat ekstrim, sebatas pelengkap penderita aja sebenarnya. Yang lebih banyak bekerja ya adalah para menteri yang bisa diukur dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kata Mas Andi tadi, Mas Adi, karakteristik dari Presiden Prabowo Subianto itu adalah senang dengan pekerjaan spesifik juga dilakukan oleh orang-orang spesifik. Misalnya ada badan baru yang dibentuk, kemudian Kementerian Haji juga baru dibentuk. Seperti apa tanggapan Anda, Mas Adi? Ya kalau Kementerian Haji ya, yang semula dari Badan kemudian menjadi Kementerian, saya termasuk yang sebenarnya sejak awal supaya Kementerian Agama itu dipecah, sehingga konsentrasinya pada isu-isu tertentu. Misalnya per hari ini kalau betul Kementerian Haji itu menjadi kementerian tersendiri, ya tentu itu adalah langkah yang bagus, Mas, karena selama ini memang Kementerian Agama itu terkesan tergopoh-gopoh, tergepan, agak overlapping dengan begitu banyak urusan-urusan umat. Bahkan kalau mau jujur sebenarnya ngurus begitu banyak kepentingan-kepentingan umat, lintas iman, lintas kepercayaan, itu bukan perkara gampang. Apalagi pada saat yang bersamaan ngurus haji dan umroh setiap tahun yang saya kira memang peminatnya di Indonesia itu cukup luar biasa. Bagi saya justru cukup rasional ketika kementerian seperti Kementerian Agama itu dipecah, sehingga persoalan haji dan umroh itu memang diurus secara spesifik sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, tentu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh yang hampir setiap musim, setiap zaman, dan setiap pergantian presiden itu selalu dikeluhkan oleh rakyat. Jadi untuk kasus Kemenaker ini sebaiknya saran Anda tidak perlu ada wamen ya, Mas Adi? Ya, saya kira nggak perlu lah. Gitu. Kayaknya menterinya bisa bekerja dengan maksimal. Oke, baik. Saya ini ke Mas Andi. Mas Andi, kalau kita melihatkan kasus yang menjerat Noel begitu ya, mantan Wamenaker ini, dan banyak juga kemudian hasil penyidikan KPK bahwa kasus ini sudah lama, kemudian Pak Noel akhirnya ikut terlibat di sana. Nah, untuk memastikan agar orang yang mengisi posisi Wamenaker nanti ini bisa kemudian menghentikan praktik suap atau korupsi yang terjadi di Kemenaker, seperti apa kalau bisa Anda menegaskan karakter apa yang dan siapa yang cocok untuk kemudian mengisi posisi ini? Tadi Mas Adi mengatakan orang dari Gerindra saja karena sudah tahu frekuensi Pak Prabowo. Mas Andi? Jawaban saya masih sama kayak yang pertama tadi, Mas. Pertama, ini orang yang memiliki kompeten. Orang yang kompeten. Yang kedua, memiliki integritas. Nah, ini menurut pasti nanti akan menjadi faktor utama ya Pak Prabowo memutuskan siapa pengganti menteri. Kalau siapanya ya saya aja belum tahu nih Mas. Ya bisik-bisik siapa itu, rumor-rumor belum ada. Tapi menurut saya itu ya karena wamen ya, mungkin nggak serius untuk menteri gitu. Itu apalagi penggantinya ya dari apalagi yang kemarin ya Bang Noel ini dari Gerindra gitu. Jadi saya kira udah kalau misalkan dia profesional gitu mungkin malah akan banyak yang memperebutkan itu. Tapi karena dari Gerindra ya gampang aja Pak Prabowo kira-kira siapa yang pas, gampang ini nggak akan jauh-jauh dari Partai Gerindra maksudnya Mas Andi? Prediksinya seperti itu, ya perkiraan kami seperti itu.
gitu Mas. Jadi itu nggak susah bagi Pak Prabowo karena kan itu selain prerogatif ya, karena dilihat dari asalnya kemarin juga dari Gerindra, meskipun tidak mutlak juga ya penggantinya harus dari Gerindra gitu. Kan bukan parlementer, jadi siapa aja terserah presiden nanti mengisi pos itu. Bahkan tadi Mas Adi menginginkan nggak ada, bisa jadi juga tidak ada. Ya, nggak perlu diisi. Tapi Pak Prabowo sudah mengatakan dalam doorstop sebelumnya tadi sudah dipersiapkan. Ya tadi ya memang udah bersiapkan ya. Tapi kan itu sampai sekarang belum diumumkan, jadi kita masih menunggu. Makanya saya bilang tadi siapapun bisa aja nanti akan diputuskan Pak Prabowo menjadi wamen. Mas Andi tidak mutlak dari Gerindra, tapi tidak jauh-jauh kemungkinan dari Partai Gerindra ya sosoknya ya. Ya, atau dari koalisi, atau bisa jadi dari profesional, maka yang terakhir tadi, atau bisa jadi tidak diisi. Okay. Ini kan pilihan, artinya begini Mas, pernyataan saya ini, Pak Prabowo mudah aja untuk memutuskan itu. Gitu. Kalaupun tidak diisi pun nggak akan diprotes, gitu ya, malah akan, itu ada insentif politik lah menurut saya, jadi publik mengapresiasi gitu. Buktinya udah satu orang nih Mas Adi mengapresiasi tadi. Gitu. Jadi saya kira seperti itu, Mas. Baik, nampaknya tidak akan mudah dan tidak akan menimbulkan keriuhan juga begitu ya karena sosok wamen ini. Saya ingin terakhir ke Mas Adi, mungkin Mas Adi, saya ingin meminta penegasan lagi Mas Adi, kalau boleh memberikan harapan atau penegasan begitu ya, apa yang ingin Anda harapkan terhadap sosok wamen nakar pengganti Noel? Ya, secara prinsip pengganti Noel sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan satu, Mas, bahwa pemerintah kali ini, presiden kali ini tak ada toleransi dengan tindakan-tindakan yang koruptif. Tak peduli partainya apa, tak peduli agamanya apa, tak peduli mazhab politiknya apa. Sepanjang dia melanggar hukum dan merugikan negara, pasti akan ditindak. Itu yang paling penting, bahwa aspek kredibilitas mesti di atas segala-galanya. Tentu bagi siapapun nanti yang ditunjuk jadi wamen, ini kan bebannya berlipat ganda, karena proses reshuffle-nya bukan terjadi secara alamiah seperti misalnya karena persoalan kinerja, bukan karena evaluasi underperform, tapi yang paling penting itu mengganti orang yang tersangka karena persoalan korupsi. Jadi beban soal wakil menteri itu harus punya integritas, dia bersih dari urusan-urusan korupsi, bagi saya itu adalah variabel utama yang paling ditonjolkan. Baru kemudian bicara tentang kapasitas dan kompetensi, dan yang paling penting adalah orang-orang yang sebenarnya sudah lama memahami lingkungan kinerja yang ada di pemerintahan kali ini. Saya kira di situ menurut saya. Oke. Saya ingin mengulangi kalimat Anda tadi, Mas Adi, kalau mau jujur, sebaiknya dari Partai Gerindra aja ya? Ya, saya lebih setuju dari Partai Gerindra. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adi, Mas Andi sudah berbagi pandangan dengan kami di Berita Satu Utama. Kita akan nantikan siapa nanti yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto pengganti Noel yang terjerat kasus korupsi. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Malam.